Oh, berarti di bawah itu nggak apa-apa ya? Assalamualaikum, selamat siang Pak. Perkenalkan, saya perawat Ajeng Yayu Nurjana, serta rekan saya perawat Nur Damayanti. Dengan Bapak siapa, serta ada keluhan apa ya Pak? Oh, Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, nama saya Bapak Wildan Setiawan. Di sini saya mau berkonsultasi, ya Sus ya. Jadi gini, Sus. Akhir-akhir ini itu saya agak pusing, terus sakit tenggorokan, sama mampet terus gitu, Sus. Jadi kira-kira Oke, ada apa dengan saya, Sus? baik Pak, akan saya jelaskan ya gejalanya. Jadi gejala yang Bapak alami itu saat ini ya, saya katakan itu adalah gejala flu, Pak. Karena mungkin juga faktor cuaca ya yang sekarang tidak menentu bisa terjadi, bisa menjadi salah satu faktor gitu. Penyebab gejala ini timbul. Oh, begitu ya, Sus. Iya, Pak. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa dan bagaimana cara mengatasi gejala ini. Jadi flu itu kan merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ya Pak, yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, serta paru-paru. Flu atau influenza ini sangat umum terjadi di musim pancaroba, terutama sekarang ya Pak kan apa sih itu lagi musim hujan gitu. Jadi kalau sistem imun kita menurun, pasti si flu ini bakalan mudah gitu untuk menyerang tubuh kita. Serta penyakit ini sangat menular ke orang lain, terutama ketika 3-4 hari pertama setelah pengidapnya terinfeksi virus. Gejala-gejala flu yang biasa dirasakan pengidapnya itu adalah demam, sakit kepala, batuk-batuk, pegal-pegal, serta ada yang sampai kehilangan nafsu makan, dan terutama sakit tenggorokan. Gejala flu akan bertambah parah selama 2-4 hari sebelum akhirnya membaik dan sembuh. Terkadang kita selalu menganggap flu sama dengan pilek, tapi ternyata dua kasus itu berbeda definisi dan lain sebagainya. Pilek umumnya muncul secara bertahap dengan gejala yang lebih ringan, sehingga tidak terlalu berdampak kepada rutinitas pengidapnya. Sedangkan flu tak seperti itu. Penyakit ini cenderung menyebabkan gejala yang lebih parah sehingga bisa mengganggu aktivitas pengidapnya. Di samping itu, masa inkubasi flu yang juga lebih singkat. Virus influenza adalah penyebab flu pada seseorang. Di samping itu, seseorang bisa tertular virus ini akibat menghirup udara yang sudah tercemar virus serta dari orang-orang yang terinfeksi. Cara penularannya bisa melalui bersin, terus menyentuh benda yang sudah terkontaminasi. Selain itu, flu juga bisa menyebar lewat kontak dengan hewan yang sudah terinfeksi. Ketika flu menyerang seseorang, maka pengidapnya akan mengalami beberapa keluhan seperti yang sudah tadi saya sebutkan ya Pak, pegal-pegal, batuk kering, sakit kepala, sakit tenggorokan, bersin-bersin, hidung tersumbat, serta hidung beringus, dan kehilangan nafsu makan. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya Nur Damayanti. Iya, Sus. Silahkan. Selamat siang, Pak Wildan. Saya perawat Nur Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Iya, Sus. Silahkan. Baik, selanjutnya itu ada faktor resiko penyakit flu. Meski penyakit flu ini bisa menyerang semua orang, tetapi ternyata ada beberapa orang yang cukup rentan terserang virus flu. Contohnya, yang memiliki sistem imun yang lemah, wanita hamil atau yang baru saja melahirkan,
balita dan lansia, mengidap kondisi medis tertentu seperti diabetes, asma, penyakit jantung, atau obesitas. Serta yang bekerja atau tinggal di fasilitas umum, serta tubuh dalam kondisi yang tidak baik atau kurang beristirahat. Setelah mengetahui tentang penyakit flu itu seperti apa, selanjutnya ada pengobatan pada penyakit flu ini. Umumnya, penyakit flu dapat sembuh dengan sendirinya. Langkah pengobatannya cukup sederhana, yaitu dengan istirahat yang cukup, banyak minum, serta menjaga tubuh agar tetap hangat. Disarankan juga bagi pengidap untuk mengonsumsi obat penurun demam, karena obat ini juga dapat mengurangi gejala nyeri dan pegal dari flu. Pengidap tidak dianjurkan mengonsumsi antibiotik karena obat ini berfungsi membunuh bakteri, sedangkan flu ini disebabkan oleh virus. Selanjutnya itu pencegahan pada penyakit flu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya Pak, penyakit flu ini bisa menyebar melalui bersin atau menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus flu. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya flu ini, kebersihan harus selalu dijaga. Selalu mencuci tangan dan menggunakan masker saat bepergian, terutama jika ada orang di sekitar yang mengidap flu. Langkah pencegahan lainnya juga ada dengan melakukan vaksinasi. Tetapi cara ini hanya dianjurkan bagi mereka yang lebih rentan mengalami komplikasi flu. Bagaimana Pak? Apakah penjelasannya bisa dipahami? Atau apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Sus. Terima kasih. Saya sudah bisa dipahami, Sus. Baik Pak, sama-sama. Jika nanti ada yang ingin masih dibicarakan atau ditanyakan lagi, atau ada gejala yang Bapak rasakan lagi, bisa konsultasikan lagi ya Pak. Baik, Sus. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Sus. Waalaikumsalam Bapak.